Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, warga Indonesia khususnya, para penonton channel dakwah Harokah Islam di mana saja berada, menyikapi tentang polemik dugaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo, presiden kita yang ke-7 ini, bagaimana kita menyikapinya sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan kepada kita, sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Tentunya kita perlu menyikapi dengan mengambil iktibar di saat pengembangan dakwah zaman Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, yang terjadi di mana fitnah terjadi marak di mana-mana terhadap beliau khususnya. Maka izinkan kami membantu kita semuanya untuk bisa mengambil ibrah dan kemudian mengidentifikasi yang mana kebenaran yang bisa kita pegang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama adalah tentukan bahwa polemik yang terjadi saat ini adalah sebagai bentuk suatu fitnah atau data real kenyataan. Ini sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana beberapa sahabat mendengar tentang fitnah yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menelusuri dan kemudian mencari tahu kepada Nabi Muhammad SAW langsung dengan bagaimana perilaku dan ucapannya. Tindakan berikutnya adalah jika isu ini merebak, maka tentukan terlebih dahulu siapakah penuduhnya, siapa juga yang tertuduh. Ini untuk memfokuskan diri kita kepada polemik dan isu apa yang perlu kita tanggapi dan sikapi. Kita tidak mengetahui terlebih dahulu secara menggali lebih dalam bagaimana teknis dan rinciannya, tetapi yang paling penting adalah prinsip dan siapa penuduh dan tertuduhnya terlebih dahulu, agar pihak-pihak bisa kita sikapi dan kita tentukan. Kemudian kita juga perlu menganalisa siapa yang paling banyak bicara dan siapa yang paling sedikit bicaranya. Siapa yang diam, siapa yang paling banyak menyampaikan. Siapa yang berangkat ke sana kemari untuk menyampaikan permasalahan-permasalahannya, siapa yang pasif terdiam. Hal ini bisa memberikan gambaran kepada kita sehingga lebih mengerucut, sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab melakukan pembaran isu ke sana kemari, sedangkan Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan ucapan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini saya sampaikan sebagai bahan untuk membantu kita di mana fitnah sedang banyak terjadi di sana sini. Bukan berarti pula mempersamakan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan untuk mencari ibrah dan mengambil sebuah teori kerangka bagaimana kita menyikapi pada isu saat ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana identifikasi kita adalah siapa yang sering melakukan klaim terhadap kebenaran. Misalnya atas klaim umat Islam, atas klaim ulama, atas klaim masyarakat, dan siapa yang hanya diam sedikit berbicara. Dan pada debat-debat, pada diskusi-diskusi pembahasan, siapa yang paling banyak memotong pembicaraan, itulah yang sesungguhnya belum sesuai dengan syariat yang diajarkan kepada kita. Kemudian cara untuk mengidentifikasi bagaimana kita menyikapinya adalah kita perlu memperkirakan bagaimana dampak dari akibat isu ini.
Apakah setelah isu ini terlaksana, terselesaikan, baik terbukti benar ataupun tidak, apa manfaatnya? Apakah ada manfaat atau ada kekacauan? Jika tidak ada manfaatnya, maka pelaku penuduh memungkinkan bisa kita identifikasi sebagai yang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi apabila ada manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan kita, terhadap negara kita, maka itu adalah yang sesuai, yang bisa kita ikuti, sikapi. Jika ternyata dugaan kita apabila isu itu sudah terlaksana sesuai dengan kehendak, kemudian akan terjadi kekacauan, maka sesungguhnya kita perlu menyikapi bahwa kita tidak bisa berpihak kepada yang mempunyai isu tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengidentifikasi adalah perilaku dari masing-masing pihak. Apakah ada di antara pihak penuduh atau yang tertuduh yang melakukan sikap mendelegitimasi atau tidak terima terhadap lembaga otoritas yang diberikan kepercayaan terhadap hal-hal yang terkait dengan isu tersebut. Demikian kepada para netizen semuanya, semoga bermanfaat buat kita untuk mengambil sikap terhadap isu polemik dugaan adanya ijazah palsu Bapak Jokowi Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.